Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti dengan nomor NIM 2008102014. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C dari mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing dengan dosen pengampunya Bapak Hasan Saifullah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Setelah saya wawancara, ada faktor internal penyebab kesulitan belajar bahasa Arab. Yang pertama itu dari kognitif atau ranah cipta. Menurut informan yang saya wawancarai, sebab sulitnya belajar bahasa Arab itu karena artinya itu lomba yang susah dipahami. Ya, berarti cara mengatasinya bisa paling nyari di kamus atau kalau enggak ya nanya ke teman-teman, Mbak. Menurut informan juga, kesulitan belajar yang disebabkan gara-gara rak paham, Mbak, artinya enggak paham artinya. Mbak, terus kalau cara mengatasinya dengan cara nanya ke guru atau ke temen. Menurut kelas lain, penyebab kesulitan belajar bahasa Arab guru yang ngejelasnya mubeng-mubeng dari jadi rak paham. Mungkin guru yang menjelaskannya berbelit-belit, jadi menurut siswa itu nggak paham. Terus kalau mengatasinya dengan cara tanya sama guru bahasa Arab atau yang lainnya. Menurut kelas lain juga, sulit bahasa Arab karena bacaannya susah, terus ngertiinnya juga susah, Mbak. Nah gitu, cara mengatasinya tanya ke teman yang lebih bisa memahaminya. Menurut kelas lain juga, penyebab kesulitan bahasa Arab ya gara-gara nggak tahu artinya, bacaannya susah, terus cara mengatasinya ya harus nanya ke temennya gitu. Nah, faktor penyebab kesulitan belajar aspek kognitif. Ada 5 anak yang saya wawancarai. Yang pertama, latar belakang pendidikan bahasa Arabnya tidak gitu, mereka dari lulusan SD. Nah, yang kedua, penguasaan terjemah dan kelancaran membaca huruf Arab. Ada yang susah, tidak tahu artinya, tidak paham, bacaannya susah artinya, bacaannya juga susah artinya. Nah, yang ketiga, cara mengatasi kesulitan belajar, mereka nyari di kamus dan bertanya sama temennya. Ada juga tanya ke temen yang lebih bisa gitu. Menurut hasil wawancara beberapa siswa mengenai aspek kognitif ranah cipta dalam belajar bahasa Arab, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari siswa mereka memiliki latar belakang pendidikan lulusan SD, yang artinya mereka masih asing terhadap bahasa Arab sebelumnya. Hal ini jadi mereka menunjukkan bahwa minat dan bakat siswa pun juga sangat rendah. Bahkan tidak ada minat sama sekali untuk mempelajari bahasa Arab lebih dalam, seperti yang dikemukakan oleh murid-murid tadi. Yang kedua, afektif dari ranah rasa. Menurut kelas yang pertama saya wawancarai keterkaitan belajar bahasa Arab, saya nggak tertarik, Mbak. Motivasi belajar bahasa Arab juga nggak ada, soalnya susah karena waktu belajar di luar sekolah nggak ada orang nggak belajar, Mbak, nggak pernah belajar. Menurut kelas yang kedua saya wawancarai,
keterkaitan untuk belajar bahasa Arab nggak terlalu. Kalau motivasi ya bisa-bisa aja mbak, nggak terlalu pengen. Kalau waktu belajar di sekolah ya ada disuruh orang tua juga pas di rumah gitu. Menurut yang lain, kelas yang ketiga saya wawancarai, keterkaitan untuk belajar bahasa Arab saya sedikit mbak, tapi kalau motivasi belajar lumayan banyak mbak. Kalau motivasi itu kan tetap pengennya bisa bahasa Arab. Terus kalau manajemen waktu belajar di luar sekolah ya ada paling di rumah itu, kalau ada PR aja. Kalau nggak ada, saya nggak belajar mbak. Nah itu. Nah dari kelas keempat yang saya wawancarai, keterkaitan belajar bahasa Arab bisa aja sih mbak. Kalau motivasinya ya 85% deh. Kalau waktu belajar di luar sekolah ya paling ikut TPA di rumah, itu juga kadang-kadang. Nah menurut kelas yang selanjutnya, keterkaitan untuk belajar bahasa Arab saya ya bisa aja mbak, motivasi juga sedikit. Apalagi belajar di luar sekolah nggak pernah, kecuali ya kalau belajar di rumah ya kalau disuruh aja gitu. Menurut hasil wawancara tadi, siswa di atas mengenai aspek afektif ranah rasa dalam belajar bahasa Arab, maka dapat disimpulkan bahwa sedikit dari mereka yang memiliki keterkaitan untuk mempelajari bahasa Arab, karena sebagian dari mereka memiliki motivasi yang rendah dalam belajar bahasa Arab ini. Kemudian di sisi lain, mereka jarang ada yang mempunyai manajemen waktu belajar sendiri. Kebanyakan dari mereka hanya akan belajar ketika esokan harinya ada tugas ataupun ulangan harian, atau ketika disuruh sama orang tuanya. Nah yang ketiga, psikomotorik atau ranah karsa. Menurut kelas A yang saya wawancarai, gangguan kesehatan tidak ada mbak. Kalau gangguan alat indera juga nggak ada. Dari menurut kelas B, gangguan kesehatan nggak ada mbak. Gangguan alat indera juga nggak ada. Menurut kelas C, gangguan kesehatan nggak ada mbak. Gangguan alat indera alhamdulillah nggak ada juga. Menurut kelas D, gangguan kesehatan nggak ada mbak. Gangguan alat indera juga nggak ada. Menurut informan, gangguan kesehatan alhamdulillah tidak ada. Begitupun juga gangguan alat indera nggak ada mbak gitu. Nah faktor penyebabnya itu, gangguan kesehatan tidak ada, gangguan alat fungsi indera juga nggak ada. Menurut hasil wawancara beberapa siswa di atas mengenai aspek psikomotorik ranah karsa, karena dapat disimpulkan bahwa hampir dari mereka tidak ada yang memiliki gangguan kesehatan ataupun gangguan fungsi alat indera. Hal itu menunjukkan bahwa aspek psikomotorik itu bukan menjadi faktor kesulitan belajar bahasa Arab siswa. Nah yang kedua, faktor eksternal penyebab kesulitan belajar, dari lingkungan keluarga atau rumah. Faktor penyebabnya itu sikap orang tua terhadap cara belajar anak. Ada orang tua yang sikapnya cuek, ada yang perhatian. Nah itulah penyebabnya kenapa anak jadi tidak mempunyai keinginan belajar, karena sikap orang tuanya yang kadang ada yang cuek, ada yang perhatian. Nah yang kedua, orang yang membantu menyelesaikan tugas bahasa Arab di rumah, kadang ibu, tapi yang saya wawancara itu kebanyakannya dari ibu. Nah yang ketiga, pengulangan materi bahasa Arab di rumah atau belajar sendiri itu mereka jarang. Menurut hasil wawancara beberapa siswa ini disimpulkan bahwasanya faktor keluarga, yakni hal ini adalah perhatian orang tua terhadap
belajar anak di rumah cukup beragam. Ada orang tua yang cenderung cuek, tidak memperhatikan proses belajar anaknya. Ada juga yang sering mengingatkan anaknya untuk belajar. Kemudian sebagian siswa ketika mengerjakan tugas di rumah khususnya bahasa Arab, ada yang menerima, ada yang meminta tolong bantuan dari ibunya, ada yang juga mandiri, dan ada yang juga lihat kamus dengan bantuan smartphone. Terlihat jelas pemaparan di atas bahwa sebagian besar siswa jarang melakukan pengulangan kosakata maupun materi bahasa Arab yang sudah diajarkan di sekolah dikarenakan karena memang mereka tidak pernah belajar ketika di rumah. Itulah jadinya penghambat untuk mereka belajar. Yang kedua, dari lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah itu faktornya metode guru dalam mengajar. Metodenya itu ceramah semua, tidak ada metode yang lain, sehingga mereka itu merasa bosan dengan pelajaran bahasa Arab. Tuh. Yang kedua, media yang digunakan guru ya buku dan buku. Jadi mereka itu terfokus pada buku, mereka tidak punya wawasan yang lain. Nah, itulah faktornya juga. Yang ketiga, fasilitas di sekolah itu ada yang cukup, ada yang kurang mendukung. Nah, itulah faktor-faktornya. Lingkungan sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa metode guru yang digunakan kebanyakan adalah metode ceramah saja, dan kurangnya juga fasilitas dari sekolahnya. Lalu lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Faktor penyebab kesulitan belajar dari lingkungan masyarakat. Yang pertama itu teman sebaya membantu mengembangkan bahasa Arab atau tidak. Sebagian ada yang membantu, sebagian ada yang tidak. Nah, yang kedua, aktivitas di masyarakat. Mereka itu kan madrasah sanawiyah. Ada yang mereka belajar tambahan diikuti TPA, ada yang tidak. Nah, mereka ini di sini banyaknya tidak mengikuti TPA gitu. Menurut hasil wawancara beberapa siswa yang sudah diwawancarai, lingkungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa teman sebaya maupun membantu mengembangkan bahasa Arab. Meskipun ada yang tidak bisa membantu, di samping itu aktivitas di rumah seperti ikut kegiatan TPA, sebagian mereka tidak mengikuti. Hal ini sangat disayangkan karena itu merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat untuk menunjang mereka untuk bisa belajar bahasa Arab. Nah, itulah tadi hasil wawancara dan penyebab kesulitan belajar. Tadi juga sudah disampaikan cara mengatasinya. Nah, tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut cara mengatasinya. Ini menurut saya sendiri. Yang pertama, menganalisakan kesulitan belajar siswa. Jadi setiap guru itu dianalisa murid-murid itu sulit belajar itu karena apa, dan ada faktor apa, dan mengapa mereka itu sulit dalam belajar bahasa Arab. Nah, itu analisanya. Terus dikumpulkan datanya. Nah, terus dikumpulkan datanya, kita diolah data itu. Mana siswa yang sudah bisa untuk belajar bahasa Arab, mana yang kadang bisa, kadang juga ada yang nggak bisa. Nah, terus mana yang sama sekali belum bisa gitu. Nah, kita kelola data itu, kita bagi gitu. Nah, terus kita yang keempat tuh perlakuan itu maksudnya kita menindaklanjuti. Jadi misalkan dibagi kelompok atau kita dibagi ini. Nah, kita tahu gitu mereka itu butuhnya apa. Mereka tuh butuhnya belajar bahasa Arab dengan cara bermain. Nah, kita lakukan dengan cara bermain.
atau yang sudah bisa, kita lakukan belajar bahasa Arab dengan cara menghafal. Kita kasih kosakata buat menghafal. Nah, yang kelima, dengan cara evaluasi. Kita evaluasi mereka itu ada kesulitan belajar di mana. Siapa tahu dari faktor internalnya, dari faktor eksternalnya. Misal dari faktor internal, dari diri mereka sendiri. Mereka di rumah nggak ada yang membimbing belajar, misalkan orang tuanya sibuk atau masalah internal lainnya gitu. Menurut saya itu lebih efektif mereka itu ikut TPA, atau mereka punya guru atau punya bimbingan belajar sendiri gitu, punya guru bimbingan belajar atau guru ngaji atau yang lainnya, supaya mereka itu bisa belajar bahasa Arab bukan hanya di sekolah saja. Nah gitu. Yang selanjutnya, dari evaluasi itu terbagi lagi perbaikan pengajaran. Nah, seperti yang tadi saya bilang, mereka itu tidak monoton belajar bahasa Arab cuma dalam metode ceramah, tapi mereka juga pasti pengen metode yang lain. Misalnya dengan metode belajar bahasa Arab bermain, belajar bahasa Arab dengan cara menghafal, belajar bahasa Arab dengan cara memperagakan, belajar bahasa Arab dengan cara berdialog. Nah itu, atau dengan cara yang lainnya. Metode itu banyak sebenarnya. Jadi perbaikan belajar bahasa Arab ini, evaluasi ini bukan hanya di siswanya saja, tapi mesti di gurunya juga. Nah, lanjut dengan kegiatan pengayaan. Nah, kegiatan pengayaan ini kita kasih soal, kasih ini buat mereka supaya kita menguji kemampuan mereka itu sampai di mana gitu. Tuh. Selanjutnya, peningkatan motivasi belajar. Bukan hanya kita menyuruh mereka untuk bukan hanya kita keras gitu kepada mereka, belajar. Pasti mereka itu tidak akan mengerti dan mereka itu sangat bosan gitu mendengarkan kata-kata belajar. Coba kita itu belajar memotivasi. Kita sebagai guru, kita belajar memotivasi mereka dengan cara memotivasi yang halus. Kita memotivasi mereka dengan gimana itu. Pasti belajar bahasa Arab itu pasti penting buat kedepannya gitu. Kita motivasi mereka. Selanjutnya peningkatan motivasi belajar. Kita memotivasi mereka bukan dengan cara kita harus menyuruh mereka belajar. Coba sekali kita adakan kegiatan belajar bahasa Arab di luar dengan cara, maksudnya dengan kayak keluar gitu, kita ajak mereka jalan-jalan, kita ajak mereka refreshing. Tapi kita di samping itu kita juga harus bisa menyempatkan di dalam refreshing itu, di dalam itu kita terapkan metode belajar bahasa Arab dengan di luar gitu. Nah, yang terakhir itu pengembangan sikap belajar yang baik. Nah, kita kembangkan sikap belajar mereka yang baik itu gimana gitu, supaya mereka itu tidak merasa cepat bosan untuk belajar bahasa Arab, karena sikapnya sudah baik, belajar pun akan baik gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.